Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ustazah, hari ini kita masuk pelajaran tema ya, masih tema 7 subtema 1. Nah, hari ini kita masuk materi halaman 54. Ayo mengamati. Nah, di sini ada Siti, Dayulani, Udin dan Edo serta Beni ikut membuat tempe. Nah, mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Nah, Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang setelah dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Nah, Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Nah, gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh. Nah, di sini anak ustazah coba perhatikan. Di sini ada gambar gelas dan ada juga gambar panci. Nah, ini adalah gambar gelas ya, dan ini adalah gambar panci. Nah, di sini tadi dikatakan Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Nah, yang bertugas mengisi air ke dalam panci itu adalah Siti. Nah, Siti harus mengisi air ke dalam panci ini hingga penuh. Nah, gelas yang untuk mengisi air itu ini dia. Nah, jadi kira-kira berapa banyak gelas yang berisi air yang akan dituangkan ke dalam panci ini supaya panci ini terisi penuh. Nah, setelah diisi oleh Siti dan Siti menghitungnya, ternyata banyak air di dalam gelas yang mengisi panci ini hingga penuh adalah 9 gelas. Nah, di sini artinya di sini dibuat ada gambar gelasnya 9, kemudian sama dengan pancinya ada 1. Ini artinya apa? Volume satu buah panci ini setara atau sama dengan 9 gelas satuan. Itu dia maksudnya. Jadi, satu panci ini atau volume air di dalam panci ini sama dengan 9 gelas air. Setara itu artinya sama dengan ya nak ya. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 55. Nah, di sini jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, kalau ini artinya volume satu buah panci ini sama dengan atau setara dengan 3 gelas satuan. Ini cara membacanya ya. Volume satu buah panci setara dengan 3 gelas satuan. Volume satu panci setara dengan berapa ini? Ada 10 gelas satuan. Volume satu buah panci setara dengan 2 gelas satuan. Ini ya cara membacanya ya. Volume satu buah panci setara dengan 6 gelas satuan. Volume satu panci setara dengan 1 gelas satuan. Nah, di sini katanya tadi lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, dari sini, mana yang paling banyak air yang berisi air itu dimasukkan ke dalam panci. Kalau pancinya kan sama semua nih. Mungkin anak ustazah bingung nih. Kan pancinya semuanya sama nih Zah. 1. Nah, yang dilihat itu banyak air di dalam gelas ini. Nah, lihat mana banyak gelasnya. Di antara ini, mana yang paling banyak gelasnya yang untuk mengisi air ke dalam panci ini. Nah, setelah dilihat ternyata panci nomor 2 ya. Panci nomor 2 itu setara dengan 10 gelas satuan. Jadi lingkari ini. Nah, seperti itu ya. Nah, jika air dituangkan, lingkari volume air yang lebih banyak. Nah, itu dia ya. Jadi nanti ini anak ustazah lingkari. Nah, setelah ini mana lagi yang paling banyak? Oh, ini. Lingkari lagi. Nah, seperti itu. Setelah ini mana? Ini. Setelah itu mana? Ini. Nah, yang terakhir mana? Ini dia. Oke, itu dia ya anak ustazah. Paham ya? Paham dong. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 56. Nah, halaman 56. Di sini ada Siti, Dayu, dan teman-temannya. Mereka berkumpul nih. Lihat tuh. Mereka masing-masing membawa
tempe. Nah, di sana mereka itu memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Walaupun bahan dasarnya itu dari tempe, tetapi mereka itu memiliki selera yang berbeda. Contohnya ada yang suka tempe mendoan, ada yang suka tempe balado, ada yang suka tempe pedas dan lain-lainnya, ya kan? Nah, kemudian di sini karena mereka memiliki hobi atau kesukaan yang berbeda, nah, timbullah rasa ego timbullah sifat egois di dalam diri mereka masing-masing. Nah, Siti ngotot pengen tempe balado gitu kan. Nah, Edo ngotot pengen semur tempe. Semuanya pengen makanan kesukaan dia yang dibuat. Nah, di sini menunjukkan bahwa mereka itu memaksakan kehendak mereka. Nah, kalau kita memaksakan kehendak kita, maka itu akan bisa menimbulkan pertikaian atau perselisihan atau perkelahian. Nah, jadi untuk mengatasi supaya tidak terjadi perkelahian, perselisihan, maka kita harus saling menghargai atau saling mengalah. Ya, kalau misalnya nih teman kita pengennya tempe mendoan, ya udah kita nggak usah ngotot dengan keinginan kita. Nah, itulah yang dengan hal itu ada yang namanya diskusi. Nah, untuk mendapatkan jalan tengah, nah akhirnya mereka diskusi, mereka mengalahkan ego mereka masing-masing, ya kan? Nah, akhirnya mereka itu setelah sepakat, mereka memutuskan untuk membuat tempe mendoan saja, ya. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan itu dapat menimbulkan pertengkaran. Nah, perbedaan sifat dan kebiasaan itu akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Nah, disinilah baru kita harus menunjukkan sifat tenggang rasa. Nah, apa itu sifat tenggang rasa? Sifat tenggang rasa adalah sifat yang mau memahami keadaan orang lain. Nah, itu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Misalnya nih, Ustazah nyuruhkan anak Ustazah tugas kelompok berdiskusi gitu kan, membuat suatu karya ya dari kertas origami. Kemudian anak Ustazah diskusi siapa yang bawa bahan-bahannya. Nah, misalnya nih si A dia pengen bawa origami, si B dia pengen juga bawa origami, ya kan, si C dia pengennya bawa origami juga. Nah, nggak boleh, jadi harus ada yang mengalah. Misalnya nih, kita harus musyawarah. Oh, si A bawa origami, si B bawa gunting, si C bawa paku payung. Nah, seperti itu. Jadi harus diskusi. Nggak boleh kita menuruti kehendak kita sendiri. Ya, itu dia. Kalau kita memaksakan kehendak kita sendiri, nah itulah nanti yang akhirnya ada yang marah. Nah, akhirnya pas diskusi ada yang nggak semangat gitu, ada yang mukanya cemberut gitu, timbullah rasa tidak nyaman ketika mengerjakan tugas kelompok. Nah, itu tidak boleh ya nak ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita sendiri, kita harus tenggang rasa kepada sesama ya anak Ustazah. Nah, kemudian perhatikan anak Ustazah halaman 58. Nah, di sini setelah kita nanti anak Ustazah silahkan dibaca lagi ini ya, yang halaman 56 sampai 57 anak Ustazah silahkan dibaca lagi. Nah, tadi Ustazah menyampaikannya itu secara singkat, Ustazah tidak baca semuanya, Ustazah menyampaikan intinya saja ya. Nah, setelah dibaca cerita tadi ditemukanlah beberapa perbedaan sifat dan kebiasaan. Yang pertama yaitu muncul sikap tenggang rasa. Yang kedua, berbeda pendapat. Berbeda pendapat itu saat kapan? Saat si Siti pengen tempe balado, si Edo pengen ini, si Siti pengen ini, si Lani pengen ini. Nah, itu disebut dengan berbeda pendapat. Nah, kemudian
perang antar suku bangsa, kemudian memahami perasaan orang lain, kemudian saling melengkapi satu sama lain, kemudian memicu pertengkaran, kemudian menghargai perbedaan, melaksanakan kehendak, memperkaya wawasan, dan tidak mau bersatu. Nah, kemudian di sini baca perintahnya ya nak ya. Setiap anak ustazah mengerjakan latihan, maka terlebih dahulu anak ustazah harus baca perintahnya dulu. Nah, ini perintahnya apa? Jangan langsung dikerjakan. Nah, jadi anak ustazah sebagian ada yang tidak teliti, dia langsung mengerjakan, ya kan? Nah, dia harus diteliti dulu. Nah, harus dibaca dulu perintahnya. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Nah, dari sini kira-kira sifat yang harus ditiru itu apa? Sifat yang perlu dihindari itu apa? Sifat yang perlu ditiru itu adalah sifat yang sikap yang memberikan akibat yang bersifat positif, ya, sikap yang bernilai positif, itu dia intinya. Yang perlu ditiru itu adalah yang baik-baiknya, yang perlu dihindari itu adalah yang tidak baiknya. Berarti di antara ini yang baik itu yang mana? Berarti itulah yang harus ditiru. Nah, tuliskan di sini apa-apa aja yang baik-baik itu yang perlu kita tiru. Kemudian yang perlu dihindari itu maksudnya dijauhi, tidak dilakukan gitu ya. Nah, jadi di antara ini sifat yang perlu kita hindari atau sifat yang tidak boleh kita tiru itu apa aja? Tulis di sini ya nak ya. Oke, itu latihan anak ustazah untuk materi tema. Nah, kemudian kerjakan latihan itu sebaik-baiknya dengan serius ya nak ya. Nah, besok ketika tatap muka ustazah akan cek bukunya. Bagi anak ustazah yang kedapatan tidak mengerjakan latihan atau mungkin ketika sekolah ada nih ini masih kosong belum diisi, berarti nilainya ustazah buat di buku nilai itu adalah 0. Ustazah anggap dia tidak mengumpulkan PR. Nah, kemarin ketika daring kita pakai buku tema 6, banyak anak ustazah seperti itu. Dia tidak mengirimkan gambarnya. Nah, ustazah sudah kasihkan kepercayaan tidak usah dipoto karena HP ustazah hang waktu itu ya. Nah, besok ketika sekolah ustazah nilai. Nah, ketika dikumpulkan ada beberapa orang anak ustazah yang tugasnya tidak lengkap. Nah, berarti dia tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu tugas itu ustazah berikan. Oke, anak ustazah, untuk kali ini jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali. Oke anak ustazah, itu saja dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.